Halo listeners, gimana 17 Agustusan kemarin? Seru kah? Kali ini, Retelling Verse juga akan membawakan lanjutan kisah ahli pedang yang gak kalah seru. Biar gak penasaran dengan keseruannya, langsung saja kita ke ceritanya. Bab 18, Pembersihan Sumsum. Chen Fan menghiraukannya dan melangkah maju sendiri, sementara rasa spiritualnya menjelajahi, waspada terhadap wanita berjubah hitam di belakangnya. Jika dia berani melangkah maju, Chen Fan pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Namun yang membuatnya terkejut adalah setelah wanita itu tertawa, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Chen Fan tidak berpikir lebih lanjut, dan pergi ke tujuan berikutnya, tetapi kali ini, dia lebih berhati-hati dengan jejaknya. Setelah Chen Fan menghilang sepenuhnya, mata wanita berjubah hitam tersebut perlahan memudar. Aptitudenya tidak buruk, bisa dibandingkan dengan anak itu di lantai kedua pelatihan Qi di pengadilan surgawi. Gumamnya pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, seorang pria kuat keluar dari kedalaman hutan dengan murid hantu dari judul buku itu, dan berjalan ke samping wanita berjubah hitam. "Tuan, mengapa Anda membiarkannya pergi?" tanya pria kuat itu dengan suara rendah. "Aptitude anak ini sangat penting. Bahkan Anda mungkin tidak bisa melawannya. Ini adalah bidak catur yang bagus. Anda bisa membatalkan perintah hadiah." "Apakah ada berita di surga?" tanya wanita berjubah hitam. "Masih tidak ada berita. Sudah ada lebih dari selusin orang kuat dalam tahap dasar yang juga menanyakan orang itu." Prajurit bintang 1 di lantai kedua pelatihan Qi menarik perhatian. Wanita berjubah hitam berkata. Matanya sedikit terpejam. Namun, tampaknya Cheng Xianzong juga mencari anak ini. Pria kuat itu mengernyitkan kening. "Ganggu mereka, bidak catur ini milikku, dan tidak ada yang boleh menggerakkannya." Wanita berjubah hitam berkata dengan suara dalam, dengan udara seperti ratu yang samar-samar. "Baik." Keesokan harinya, dengan bantuan peta, Chen Fan menemukan hutan lagi dan sepenuhnya menyembunyikan dirinya. Dalam perjalanan ke sini, dia melihat banyak biksu yang memegang potretnya, dan orang dalam potret itu adalah dirinya sendiri. Dia tidak bertindak sembarangan, tetapi diam-diam mengamati. Dalam keadaannya saat ini, jika wanita berpakaian putih keluar, itu akan menjadi pertempuran sulit dan berbahaya, dan dia bahkan mungkin jatuh di sini. Jurang antara periode pelatihan Qi dan periode dasar terlalu besar. Cari dengan teliti, jangan lewatkan petunjuk apapun. Cheng Xianzong sudah membuat masalah besar kali ini, dan jika Anda menangkap orang ini hidup-hidup, Anda bisa menukarnya dengan 10 batu roh kelas rendah. Pada saat ini, seorang biksu paruh baya berteriak keras. "Tuan, bagaimana jika dia tidak bisa ditangkap hidup-hidup?" tanya seorang pemuda dengan suara rendah. "Jika Anda tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, hanya tersisa 5 batu roh kelas rendah. Kamu harus menunjukkannya padaku." Anak itu hanya berada di tingkat keempat pelatihan Qi. "Jika kamu tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, aku pasti akan mengulitmu." "Tuan, jangan khawatir, para ahli dari Cheng Xianzong juga berada di dekat sini. Saya mendengar bahwa mereka datang ke sini untuk menggali pedang." Pemuda itu berkata dengan suara bisikan. "Jangan urusi urusan orang lain, kita menghasilkan batu roh kita sendiri." Biksu parubaya itu berteriak. "Anda baru saja mengatakan orang-orang dari Cheng Xianzong sedang menggali pedang?" Saat para biksu muda mengangguk, suara dingin terdengar dari belakang mereka. "Siapa?" Biksu parubaya dan yang lainnya mengubah warna kulit mereka satu persatu, berbalik untuk melihat. Dan kemudian terkejut. "Kamu?" Biksu muda mengenali Chen Fan, lalu tersenyum pada biksu parubaya. "Tuan, batu roh telah datang ke pintu Anda." "Di mana orang-orang dari Cheng Xianzong?" Chen Fan bertanya dengan berkerut kening. "Anak, jika kamu ingin menemukannya, maka tangkaplah dia dengan patuh, dan aku akan membawamu ke sana dengan sendirinya." Biksu parubaya berkata dengan suara dalam. Dengan suara mendengung, pedang tajam Chen Fan langsung mengenai leher biksu muda dengan sinar dingin. Perubahan tiba-tiba ini membuat semua orang berubah warna. Biksu muda menelan liur tiba-tiba, kakinya lemas karena ketakutan. Ini bukanlah tingkat keempat pelatihan Qi, hampir bisa dibandingkan dengan tingkat ke-8 pelatihan Qi. Biksu parubaya juga memiliki wajah muram.
Dia tahu dirinya, dan dia tidak sebanding dengan Chen Fan. Di mana orang-orang dari Cheng Xianzong? Berapa banyak yang Anda ketahui tentang pedang itu? Chen Fan bertanya dengan suara rendah. Biksu muda mengangkat tangan dengan gemetar, menunjuk ke timur hutan, dan berkata dengan hati-hati, di kaki gunung di sana. Setelah berbicara, dia menelan air liur lagi, dan melanjutkan, saya juga mendengar tentang pedang itu. Tampaknya salah satu muncul semalam, tetapi diambil oleh orang misterius. Ketika berbicara, biksu muda itu melirik Chen Fan. Jelas dia menebak bahwa pria misterius itu adalah Chen Fan di depannya. Jika tidak, mengapa Cheng Xianzong mencarinya di mana-mana? Selain itu, beberapa orang mengatakan bahwa pedang itu adalah harta karun Cheng Xianzong, dan beberapa orang mengatakan bahwa pedang itu memiliki hubungan besar dengan Istana Peri. Saya benar-benar tidak tahu tentang yang lain. Cheng Xianzong, Asgard, pedang. Chen Fan kaget. Mengapa pedangnya memiliki hubungan dengan Istana Peri itu? Meskipun biksu muda itu mendengar desas-desus, itu tanpa dasar. Dilihat dari reaksi Cheng Xianzong, mereka terlalu menghargai pedang ini. Dengan memikirkan ini, dia mengerutkan kening sedikit, melirik dingin ke pojok hutan, menyelipkan pedangnya kembali ke sarungnya, berbalik dan pergi. Biksu muda berkeringat dengan banyaknya, dia menghela nafas panjang, dan duduk di tanah, seolah-olah dia telah melewati pintu neraka. Biksu Parubaya juga mundur dan membiarkan Chen Fan pergi. Meskipun dia suka Lingxi, asumsinya adalah bahwa dia memiliki kehidupan untuk merenungkannya. Di pojok hutan, beberapa biksu sedang mengamati situasi di sini. Tuan, kekuatan orang ini sangat menakutkan. Apakah dia benar-benar hanya berada di tingkat keempat pelatihan Qi? Tanya seorang murid yang mengenakan pakaian Earth Ghost Check. Tidak heran kepala sekolah sangat menghargainya. Dengan keterampilan ini, bahkan saya harus berperang dengan sungguh-sungguh, tetapi mengalahkan saya. Tidak mungkin. Pria kuat itu menggelengkan kepalanya. Dia diperintahkan oleh wanita berjubah hitam untuk datang ke sini untuk mencari seseorang dari Cheng Xianzong. Kesulitan, tetapi tidak diharapkan Chen Fan akan keluar sendiri. Tuan, dia hanya melihat keluar sebentar, jadi dia tidak menyadarinya, bukan? Tidak mungkin. Jaraknya begitu jauh, dan kesadaran spiritual periode pelatihan Qi biasa tidak bisa mencapai sini. Lanjutkan mengamati dan lihat langkah berikutnya. Pria kuat itu berbalik dan bersiap untuk pergi. Hall. Pemimpin Hall, dia pergi dan pergi ke arah tempat Cheng Xianzong menggali pedang. Pada saat ini, murid itu berkata dengan kaget. Apa? Mendengar kata-kata itu, pria kuat itu tiba-tiba berbalik, dan setelah melihat arah Chen Fan pergi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anak itu benar-benar berpikir bahwa dia bisa pergi dengan aman semalam karena dirinya. Apakah kekuatannya tidak cukup? Jika kepala sekolah tidak membantunya menghalangi Mu Yunshui, dia sudah lama ditangkap. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita ingin menghentikannya? Tidak apa-apa. Kepala sekolah sudah ada. Nanti saya akan menggunakan metode rahasia untuk mengirimkan suara ke kepala sekolah. Anak ini baru saja mencari masalah di masa lalu. Pria kuat itu merapatkan mata sedikit. Sejam kemudian, Chen Fan kehilangan napasnya dan bersembunyi di dalam gua monster yang tersembunyi. Pintu gua ini sangat sulit ditemukan, jika dia tidak secara tidak sengaja melihat tengkorak monster aneh di luar pintu gua. Dia tidak akan menemukan tempat ini. Monster ini telah mati selama bertahun-tahun. Sepertinya dia pergi berburu beberapa puluh tahun yang lalu, tetapi terluka parah dan melarikan diri kembali. Ternyata, dia gagal merangkak kembali ke guanya sendiri dan mati di sini. Dan Chen Fan langsung menduduki tempat ini. Tingkat kerahasiaan ini adalah tempat yang bagus bagi dia untuk menembus. Dalam beberapa hari saja, dia membunuh banyak monster, sebagian besar berada di tingkat ke-7 pelatihan Qi. Selain itu, tulang-tulang tubuh ini sangat baik, dan dia mencapai tujuannya lebih cepat dari yang dia harapkan. Tingkat kerangka tubuh mengikuti. Setelah mengambil tubuh ini dengan kesadaran spiritual pembangunan dasarnya, tubuh fisiknya belum pernah mencapai keadaan nyaman dari kehidupan sebelumnya. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar meningkatkan tubuh fisiknya dan kesadaran spiritualnya ke tingkat yang sama, dan tubuh fisiknya tidak akan melambat ketika kesadarannya mencapainya. Ini telah meningkatkan sedikit kekuatan Chen Fan, tetapi yang lebih penting, dasarnya kokoh.
Hanya saja apa yang harus dia lakukan pada saat ini adalah meningkatkan kerajaan dalam satu hembusan napas. Dalam botol elisir yang diambil dari makam, ada 4 pil untuk mencuci sumsum. Elisir ini memiliki efek yang kuat dalam membersihkan tendon dan memotong sumsum. Ini menghilangkan kotoran dalam tubuh dan membuat energi sejati lebih terkonsentrasi dan dimurnikan. Hanya saja jenis elisir sekarang umumnya digunakan oleh yang kuat dalam tahap pembangunan dasar untuk melesat ke tahap elisir emas. Chen Fan merasa bahwa itu adalah pemborosan barang berharga. Dia telah mempelajari dari buku-buku kuno bahwa jika dia mengambil pil pencuci sumsum sebelum periode pembangunan dasar dan meraciknya dengan metode rahasia khusus, dia bisa meningkatkan tulangnya ke tingkat yang lebih tinggi, yang akan sangat bermanfaat bagi budidaya periode pembangunan dasar ke depan. Dia menuangkan sebiji pil pencuci sumsum dari botol pil, dengan hati-hati meletakkannya di mulutnya, dan perlahan-lahan menutup matanya. Beberapa saat kemudian, tubuhnya tiba-tiba bersinar, dan seluruh tubuhnya menjadi transparan, meridian di tubuhnya terlihat jelas dengan mata telanjang.